Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bagaimana kabar anak Bapak pagi ini? Bapak harap semua sehat-sehat saja ya. Dan setelah kita mengerjakan ulangan bab 1 dan bab 2, nanti ulangannya nilainya akan Bapak berikan siang ini. Nah, kita akan masuk ke bab 3 ya, dengan judul kitab-kitab Allah. Nah, silahkan disiapkan buku salamnya, ada di halaman 56. Nah, kita langsung belajar ya, namun sebelum belajar marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk membimbing manusia dari kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk lewat wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada rasulnya. Jadi manusia dijadikan Allah sebagai khalifah, artinya apa? Pemimpin. Jadi yang memimpin bumi ini itu manusia, bukan jin, bukan hewan, bukan tumbuhan ya, manusia yang membuat yang merawat bumi ini menjadi baik itu manusia, yang menghancurkan bumi ini juga manusia ya. Jadi tergantung manusianya bumi ini. Nah, untuk memimpin dari kesesatan ya, lewat wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ingat, malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu untuk siapa? Untuk rasulnya. Wahyu-wahyu tersebut ada yang berupa lembaran-lembaran dan ada yang berupa kitab. Ada suhuf, ada kitab. Dua-duanya sama ya, persamaannya yaitu dua-duanya ini adalah wahyu dari Allah, perkataan Allah ya, apa yang Allah inginkan kepada kita ya. Bedanya suhuf ini lembaran-lembaran terpisah. Kalau kitab itu sudah dibukukan gitu ya. Kalau suhuf ini belum lengkap, kalau kitab ini lebih lengkap ya, lebih banyak. Kalau suhufnya sedikit, kalau kitab banyak isinya maksudnya. Nah, suhuf ini ada di surah yang sedang kalian hafalkan. Kan kalian sedang menghafal surah Asy-Syams. Yang sudah hafal biasanya ada beberapa yang menghafal Al-A'la tuh. Coba dicek di ayat terakhirnya ada berbunyi Suhufi Ibrahim wa Musa, gitu kan? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ya. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau kitab siapa? Nanti ada dijelaskan. Kita sebagai muslim wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib ya, wajib. Artinya harus dikerjakan. Kalau misalnya tidak, dapat dosa ya. Kalau nggak iman kepada kitab, ya dapat dosa ya. Artinya kita harus yakin dan percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada karena iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman ketiga. Rukun iman kepada kitab masuk rukun iman. Kalau kita tidak mengimani kitab-kitabnya, kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Mau kan ya? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani ada 4 dan disebut juga kitab samawi. Nah, sebenarnya inti dari bab ini ada di sini ya. Harus menghafal nama kitabnya, dari kepada siapa, dan diturunkan untuk kaum apa. Ada nabi, ada kitab Taurat turunnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan juga Nabi Musa, nabi yang mana? Nabi yang melawan siapa? Nabi Musa yang melawan Fir'aun, yang memiliki tongkat dan juga kabut ya, yang bisa membelah lautan itu ya. Diturunkan kepada Bani Israel. Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini Nabi Daud ini yang melawan raksasa itu ya. Diturunkan untuk Bani Israel juga. Lalu ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang ingat bisa menghidupkan orang mati itu ya, anaknya Siti Maryam. Diturunkan untuk Nabi Israel, diturunkan untuk Bani Israel juga. Bani Israel terus Pak? Bani Israel ini siapa sih? Bani Israel ini anak keturunannya Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihissalam. Siapa itu Nabi Yakub Pak? Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Siapa itu Nabi Ishak Pak? Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim ya, alaihissalam.
Oke, lanjut yang terakhir, tentu saja Al-Quran ya, yang sedang kita miliki ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling kita cintai ya, yang harus kita teladani, dan diturunkan untuk seluruh alam. Nah ini beda sendiri ya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk seluruh alam, bukan untuk Bani Israel saja. Nah, jadi kalau ada yang mau tanya, yang bertanya apa sih mukjizatnya Nabi Muhammad? Itu Al-Quran yang mukjizatnya, karena sampai sekarang ada dan tidak berubah. Oke, lanjut. Kitab-kitab tersebut mengandung ajaran-ajaran dan petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ya. Nah, Al-Quran sebagai kitab terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan kitab yang paling lengkap. Isinya bahkan mencakup semua isi kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Isinya ini ada semua dalam Al-Quran ya. Lengkap semua di Al-Quran, tinggal kita baca aja lagi. Nah, terus Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan bahasa Arab. Itu saja. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Untuk sudah Bapak sebutkan ya, mukjizat terbesar Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Oke. Lalu Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Al-Quran ini kitab terakhir ya. Kalau misalnya ada kabar ada kitab baru nih, jangan dipercaya, pasti bohong ya, karena sudah dijelaskan bahwasanya Quran itu kitab terakhir. Isinya mencakup akidah, yaitu keimanan kita kepada Allah ya. Lalu syariah, ada di bukunya kok syariah ini tata cara beribadah ya, dan juga muamalah, bagaimana cara berlaku dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, isi Al-Quran berlaku untuk semua manusia sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah-hikmahnya nanti ya. Satu, untuk pedoman hidup agar terarah. Jadi yang namanya manusia ini pasti harus diarahkan, tidak ya semaunya ya. Jadi dengan kitab dikasih koridor, dikasih perintah, dikasih larangan supaya terarah untuk manusia. Jadi untuk seluruh alam ya, di bumi ini, kalau manusianya baik ya bumi juga bakal baik gitu. Lalu agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau hidup di dunia dibaca-baca Quran, diamalkan. Nah, kenapa? Ya memang seperti itu ya. Ada yang kaya raya masih aja stres ya, sampai bunuh diri. Itu dia nggak baca Qurannya, nggak baca kitabnya gitu ya. Ini apalagi mau ngejar akhirat ya, dia harus baca Quran. Nanti kalau ditanya malaikat gimana kalau nggak dibaca Qurannya, mau jawab apa? Yang ketiga, melatih diri untuk selalu taat terhadap ajaran agama dan menjalankan hidup sesuai aturan yang berlaku. Nah, dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan ya. Jadi kita harus taat ya. Bisa nggak kita taat gitu ya, itu kata-kata Allah loh ya. Kalau kita nggak taat berarti kita nggak taat sama Allah. Next, meneladani kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana? Mempelajari dan memahami kandungan dan risalah tulis dan yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Nah, jadi sebenarnya ada 3 tahapan ya dalam membaca kitab, terutama Al-Quran ya. Kita bahas Quran deh. Quran itu ada yang membaca, dibaca saja, ada yang membaca dan dipahami kandungannya, membaca lalu apa sih artinya ini gitu. Lalu ada yang dibaca, dipahami dan diamalkan. Setelah dibaca, dipahami isi kandungannya, lalu diamalkan, dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini anak-anak Bapak sudah sampai mana ya? Lalu yang kedua, selalu berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah Bapak jelaskan ya, ada yang sampai diamalkan. Yang ketiga, tunduk kepada hukum yang ada dalam kitab suci dalam menyelesaikan segala permasalahan. Jadi punya masalah dibuka-buka Al-Qurannya, insya Allah masalahnya selesai. Oh ya, Bapak mau ingatkan,
Poin nomor 1, mempelajari dan memahami kandungan ini Al-Quran itu nggak boleh sendirian ya. Kita belajar sendiri, ya jangan ya bisa salah-salah. Jadi harus cari ustadz ya, harus cari guru agama yang ilmunya di situ ya. Karena ulama-ulama pun berguru ya, masa kita mau belajar sendiri ya. Nah itu, biar tidak salah paham. Oke. Nah, berhubung kita membahas kitab-kitab Allah, bagaimana nih hafalan asyamsnya nih? Sudah ada 9 orang yang setor ya, dan ada 2 orang yang sudah bagus tajwidnya ya. Dihafalkan lagi ya, Bapak ingatkan kembali, dihafalkan lagi asyams di rumah. Kan banyak waktu luang di rumah ya. Lalu, ini tugas untuk hari ini, buku salam, halaman 59, kerjakan yang pilihan dia saja. Kalau ada pertanyaan, silahkan chat Bapak. Kalau misalnya ada kesulitan, chat Bapak aja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.